panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang masih menyertai kita sampai malam ini. Alhamdulillah, kita masih dapat menunaikan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Masih kita membahas tentang tema tazkiyatun nufus, tentang kajian-kajian kolbu. Malam ini saya mengajak kita merefresh kembali tentang hakikat dari beragama ini. Tema yang disampaikan adalah cinta yang hakiki. Malam ini kita bisa mendatangi Baitullah ini karena cintanya Allah kepada kita. Kita masih menghirup oksigen, itu tanda Allah masih menampakkan cintanya kepada kita. Kedua mata kita masih bisa melihat ayat-ayat Al-Quran, itu tanda cintanya Allah. Kaki masih dapat diajak melangkah mendatangi masjid, ini bentuk cintanya Allah. Kita masih mendapatkan jatah air buat kebutuhan sehari-hari, tanda cintanya Allah. Kebutuhan-kebutuhan kita disediakan oleh Allah pun tanda cintanya. Jadi hidup ini tidak bisa lepas dari cintanya Allah. Ada seseorang kemudian yang durhaka kepada Allah. Dia tidak taat kepada Allah. Allah tetap menampakkan cintanya. Karena Allah menyebut dirinya dengan Ar-Rahman, yang maha cinta. Kalau ada seorang hamba manusia yang bermaksiat, Allah tetap menghadirkan cintanya. Bagi orang-orang yang beriman, ada 2 poin yang ingin diraih. Bukan hanya Ar-Rahman, tapi juga Ar-Rahim. Ar-Rahman ini urusannya di dunia, semuanya alokasi. Tapi yang mendapatkan Ar-Rahman di dunia, belum tentu bisa meraih Ar-Rahimnya nanti di akhirat. Nah, kita sebagai orang-orang yang beriman ingin menggapai kesempurnaan itu. Tidak hanya dunia yang hasanah yang kita minta, tapi juga akhirat yang hasanah. Kesempurnaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim menjadi motivasi bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin, kalau kemudian muncul di hati kita rasa cinta kepada anak kita, itu bukan kita mencintai mereka, tidak. Tapi Allah sedang menampakkan cintanya kepada kita. Karena manusia tidak punya rasa cinta. Rasa cinta itu milik Allah. Allah yang menghujamkan ke dalam hati hambanya, dan Allah yang berkehendak kemana itu terpancar. Ada yang cinta kepada bunga, kepada tanaman. Ada yang cinta kepada hewan peliharaan. Kita cinta kepada orang-orang terdekat dari keluarga dan saudara kita. Bukan kita mencintai mereka, tapi Allah yang sedang menampakkan cintanya kepada kita. Kalau kemudian mindset berpikirnya kita mencintai mereka tanpa mengikutkan Allah, maka sulit kita menggapai hakikat dari keimanan, yaitu mencintai Allah.
Untuk poin ini, Allah memberikan sebuah skenario, memilih dari hamba terbaiknya untuk menjadi utusannya, menyampaikan tentang hakikat cinta yang sesungguhnya. Yang dimaksud adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah lah kemudian yang menerjemahkan itu semua kepada kita dalam kepribadiannya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam tampilan akhlakul karimahnya. Satu kisah misalnya, ada istilahnya syar'u man qoblana dalam fikih. Syariat yang berlaku untuk seluruh nabi dan rasul. Banyak poin itu. Siwak misalnya itu syar'u man qoblana. Disyariatkan dari semua nabi siwak itu. Khitan itu syar'u man qoblana. Ada satu poin. Ketika ajal para nabi dan rasul tiba, maka Allah perintahkan malaikatnya untuk menawarkan. Terjadi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya ingin mengurai bagaimana konsep cinta manusia kepada Allah. Ya. Malaikat Ijrail ditugaskan sebelum mencabut nyawa Rasulullah untuk menyampaikan tawaran. Muhammad, apakah engkau ingin tetap hidup di dunia memperjuangkan agama Allah bersama sahabatmu? Atau engkau memilih bertemu dengan Allah, Rabbmu? Ketika itu di kamar Aisyah radhiyallahu anha, kepala Rasulullah ada di pangkuan Aisyah. Di sebelahnya ada putrinya Fatimah Az-Zahra, ada Ali yang dekat dengan Rasul, dan ada Fadl bin Abbas sebagai maulanya Rasulullah. Aisyah memperhatikan betul wajah suami yang ada di pangkuannya. Bibirnya Rasulullah bergerak seperti sedang menyampaikan sesuatu. Tetapi tidak terdengar kalimat itu. Lantas Aisyah mendekatkan telinganya ke bibir suaminya. Rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la. Ketika kalimat itu terdengar oleh Aisyah, Aisyah kaget. Beliau menyatakan, Rasulullah seperti sedang menjawab sebuah pertanyaan. Di kamar itu yang ada tidak mengetahui jika di situ sudah ada malaikat Ijrail alaihi salam. Ar-Rafiqul A'la maknanya adalah aku memilih bertemu kekasih yang tertinggi. Jadi ketika ditawarkan Muhammad, apakah engkau ingin tetap hidup di dunia, memperjuangkan agama Allah, atau engkau memilih bertemu Allah? Jawabannya, aku memilih bertemu kekasih yang tertinggi. Ini hakikat cinta, Pak. Hakikat cinta. Hatinya sudah penuh Allah. Gitu. Ketika Aisyah radhiyallahu anha sempat komplain kepada suaminya, karena kaki Rasulullah pada bengkak-bengkak gara-gara semalam tahajudnya panjang sekali. Dari 1/2 malam sampai fajar subuh, kata Aisyah. Aisyah merasa nggak tega ngelihat suaminya. Ketika ditanyakan, apalagi yang kau inginkan suamiku? Engkau sudah ahli surga. Allah menyebutmu sebagai kekasihnya. Engkau maksum, terjaga dari maksiat. Apalagi yang kau inginkan? Sampai begitunya ibadahmu. Apa jawab Rasulullah? Ya Humairah, istriku, apa yang sudah kulakukan belum cukup sebagai terima kasihku kepada Allah. Lihat hakikat cinta. Rasulullah berhasil kemudian membina generasi pertama Islam yang disebut para sahabat. Sahabat itu definisinya mereka yang hidup sejaman dengan Rasul, bertemu dengan Rasul, dan beriman kepada Rasul.
Itu definisinya. Berjumpa dengan Rasulullah dan dia beriman. Itu sahabat. Karena banyak ketika itu orang yang bertemu Rasul tapi tidak beriman. Maka tidak disebut sebagai sahabat. Lihat, satu contoh tentang konsep cinta. Mereka lahir di Mekah. Sahabat awal-awal Islam ini. Rumahnya di Mekah, keluarganya di Mekah, saudaranya di Mekah, ternaknya di Mekah, warungnya di Mekah, tokonya di Mekah, bisnisnya di Mekah. Ketika Allah perintahkan hijrah ke Madinah, coba lihat. Kajian kita nggak akan ketemu, Pak. Untuk memahami batin para sahabat ketika itu. Ada apa di benak mereka? Begitu diperintahkan hijrah, dengan sukacita mereka tinggalkan semua apapun yang mereka miliki di Mekah. Orang tuanya karena belum Islam ditinggalkan. Rumahnya ditinggalkan. Bisnisnya, warungnya, tokonya ditinggalkan. Ternaknya ditinggalkan. Istrinya belum masuk Islam ditinggalkan. Suaminya belum Islam ditinggalkan. Anaknya belum Islam ditinggalkan. Ada apa coba di benak mereka? Jawabannya, faman kana hijratuhu ilallahi war rasul. Di hati mereka ada Allah dan Rasul. Ini konsep beriman sebenarnya, konsep berislam sampainya di situ, Pak. Akhirnya apa? Hati mereka nanti penuh. Isinya dengan buayan janji yang Allah dan Rasul sampaikan. Tiap Allah menyampaikan sesuatu, tiap Rasul menyampaikan sesuatu, apa jawaban mereka? Sami'na wa atokna. Itu yang luar biasa. Kalimat sami'na wa atokna itu Masya Allah. Itu kalimat yang sungguh bentuk ta'abudi yang paling sempurna. Allah sampaikan, Rasul sampaikan, sami'na, mereka dengar, wa atokna. Langsung taat. Nggak mikir. Langsung taat, langsung taat. Inilah konsep. Kenapa? Karena cinta. Di hati mereka sudah penuh dengan janji Allah dan Rasul. Beragama ini, itu main janji, Pak. Allah janjikan kita, Rasul janjikan kita. Itulah inti dari beriman. Kenapa mereka rela meninggalkan semuanya? Karena janji Allah dan Rasul. Kalau mati, kuburnya jadi taman surga. Itu janji. Namanya nikmat kubur. Sudah penuh tuh kepalanya dengan hatinya, dengan janji itu. Kalau nanti terjadi kiamat, ada surga yang hakiki, itu janji. Mana ibadah yang nggak dijanjikan coba? Sholat Jumat laki-laki yang masuk di gelombang pertama di sop depan seperti berkurban dengan unta. Janji bukan? Gelombang kedua berkurban dengan sapi, berikutnya kambing, berikutnya ayam, berikutnya telur. Itu semua janji. Yang datang duluan di sop depan sama dengan berkurban unta. Unta sekarang pakai rupiah yang kecil 50 juta. Yang datang gelombang pertama dapat 50 juta. Yang kedua sapi 25 juta. Yang ketiga kambing. Berapa? 5 juta yang gede. Berikutnya ayam. Ayam jago kampung. 200.000. Berikutnya telur 1 butir. Janji bukan? Janji. Yang sholat berjamaah dapat 27. Janji. Siapa yang berinfak 1, aku ganti 10 kali, kata Allah. Asyru amthaliha. Janji. Nggak cukup, aku ganti 700 kali di surat Al-Baqarah. Janji. Siapa yang sholat duha di awal waktu setelah terjadinya syuruk matahari, dia mendapatkan pahala haji dan umroh sama, sempurna, sempurna, sempurna. Janji. Beragama itu janji semua dari Allah dan Rasul, Pak. Itu yang memenuhi hatinya para sahabat Nabi. Terbuai sudah dengan janji itu. Lah kalau kita kemudian tidak terangsang dengan janji Allah dan Rasul, siapa lagi yang mau kita yakini dalam beragama? Omongan siapa yang mau kita pegang kalau bukan kalamullah Al-Quran dan sunnahnya Rasul yang hadisnya sampai kepada kita? Tidak ada lagi perkataan yang bisa kita pegang kecuali dua itu. Kalamullah dan kalimat-kalimat sabda Rasulullah SAW. Kita lihat, Pak.
Kalau tidak ada kecintaan kepada Allah dan Rasul, Allah sampaikan di nomor 1 surah At-Taubah. Surah 9 ayatnya 24. Adab baca surah At-Taubah itu tanpa basmalah, itu adabnya. Surat Al-Baro'ah. Karena pemutusan hubungan antara Allah dengan orang-orang musyrik. Ya. Jadi tidak ada lagi Ar-Rahman Ar-Rahim di situ. Ada penegasan. Lihat kalimatnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, jika anak-anakmu, jika saudara-saudaramu, jika istri-istrimu, jika kaum keluargamu, jika hartamu, jika bisnismu, jika rumahmu, lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasul, daripada jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Kalimatnya ancaman, Pak. Yang disebutkan di ayat ini orang-orang yang kita cintai. Orang tua, anak, keluarga, pasangan, saudara. Ini mereka-mereka yang terdekat dengan kita. Apa nggak boleh mencintai mereka? Wajib cintai mereka. Tapi jangan pernah mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Gimana caranya? Kalau cinta kepada mereka, ajak mereka untuk mencintai Allah dan Rasul. Kalau kita menghadirkan cinta kepada Allah, maka Allah berikan tatanannya. Yang nomor 2, lihat surah Ali Imran, surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kamu ngomong tuh kepada semua orang. Katakan kepada orang-orang Muhammad, ngomongnya begini kata Allah, in kuntum tuhibunallah. Nabi Muhammad disuruh ngomong, tapi isi omongannya Allah yang kasih. Jarang-jarang terjadi ini. Jarang nih, kejadian seperti ini jarang. Nabi disuruh menyampaikan sesuatu, tapi kalimat lafaznya Allah yang sampaikan. Muhammad, kamu ngomong kepada orang-orang, ngomongnya begini kata Allah, in kuntum tuhibunallah. Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, bilang begitu Muhammad, katakan kepada mereka semua, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nanti Allah akan cinta kepadamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan ampuni dosa-dosamu. Jadi konsep cinta kepada Allah, disinilah Allah sampaikan kalimatnya, fattabi'uni. Muncullah nanti kaidah ittiba' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beragama ini itu ittiba. Ittiba itu ngikutin Rasul. Rasulullah yang udah babat hutan jahiliyah bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasul buatkan jalan keselamatan bagi umatnya. Kita umat di belakangnya disuruh ada di atas jalan yang Nabi udah buat itu. Itu namanya ittiba. Taraktu fikum amroini ma intamasaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnatan Nabi. Aku titipkan, aku wariskan, aku wasiatkan kepada kalian 2 hal kata Rasulullah. Jika kalian berpegang di antara keduanya, kalian tidak tersesat buat selamanya. Keduanya adalah kitab Allah wa sunnatan Nabi. Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi Nabi yang babat hutan jahiliyah bersama sahabatnya, Nabi buatkan jalanan, kita umat di belakangnya disuruh ada di atas jalan itu. Kita nggak disuruh babat hutan lagi. Kita nggak disuruh bikin jalanan lain. Jalanannya udah ada. Tinggal ada di atas jalan itu. Al-Quran dan Sunnah. Jangan bikin jalan lain. Nanti sesat. Pasti buntu jalannya.
Disuruh ngikutin jalan itu aja. Betapa beratnya kita beristiqomah dalam agama. Kadang kaki kanan di atas jalanan itu, kaki kirinya ditarik setan. Ada orang yang suka juga membuat jalanan baru. Padahal buntu. Gak ada, Islam sudah sempurna. Itu namanya fattabi'uni. Ikuti Rasulullah. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nggak ada lagi uswah hasanah kecuali Rasulullah, Pak. Kalau nanti kita mengalami hari kiamat terjadi, kemudian kita dibangkitkan dari kubur-kubur kita, kemudian dikumpulkan di satu tempat. Tempat kumpul dalam bahasa Arab disebut mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat kumpul. Ngumpul kita di situ, di satu tempat kumpul itu. Ngapain? Untuk hisab. Allah berikan catatan amal kita, kemudian kita akan sibuk dalam keadaan yang sangat mencekam. Kenapa mencekam? Tidak ada satupun yang melirik yang lainnya, semuanya sibuk melihat dirinya selamat atau tidak. Pada saat itu, semuanya mengarah kepada satu sosok yang ingin ditemui. Sosok itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ayat nomor 1 tadi, kita nggak nyari orang tua kita. Kita nggak nyari anak kita ketika itu. Kita nggak nyari suami kita. Kita nggak nyari istri kita. Kita nggak nyari keluarga kita. Kita nggak nyari saudara kita. Yang kita cari Rasulullah ketika itu. Kenapa? Kita butuh rekomendasi dari Rasulullah untuk mendapatkan syafaat. Syafaatnya dari Allah, pertolongan yang menentukan siapa yang dapat itu Rasulullah. Maka sibuklah kita mencari Rasulullah. Bertemu dengan Nabi. Aku tidak diberikan kewenangan, kata Nabi Ibrahim. Bertemu Nabi Musa, sama. Aku nggak dapat kewenangan. Bertemu Nabi Musa, bertemu Nabi Isa, bertemu Nabi Yusuf, bertemu Nabi Adam. Mereka mengangkat tangan, aku nggak diberikan kewenangan oleh Allah. Ternyata kewenangan itu diberikan kepada Rasul Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Rasulullah? Gimana mungkin nggak ada kerinduan kepada Rasulullah? Gimana mungkin kita tidak mentaati Rasulullah? Atau yang lebih tragis lagi, jika sampai anak kita nggak kenal dengan Nabi Muhammad. Ini berita akhir zaman. Umat Islam akan dijauhkan dari syariatnya. Umat Islam akan dijauhkan dari kitab sucinya. Umat Islam nggak akan kenal dengan nabinya. Itu berita akhir zaman. Anak kita nggak kenal dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di rumah kita jarang disebut Nabi Muhammad. Orang tuanya jarang nyebut Nabi Muhammad. Ketika disebut Nabi Muhammad, mereka nggak tertarik sama sekali. Ada hal yang lebih menarik mereka dibandingkan kata-kata Nabi Muhammad. Masukkan di benak-benak mereka. Padahal tidak ada peluang yang tidak menyebut nama Nabi Muhammad itu. Begitu anak kita mau makan, kita bilang, nah kata Nabi Muhammad, kalau mau makan baca doanya. Disebut nama nabinya. Selesai makan, dibilang lagi oleh ibunya. Nah, kalau selesai makan, Nabi Muhammad mengajarkan baca doanya seperti ini. Ketika mau tidur, dibilang lagi. Nah, Nabi Muhammad bilang kalau mau tidur, berwudu dulu. Kata Nabi Muhammad, nanti baca doanya ini. Kalau bangun tidur, baca doanya ini. Masuk kamar mandi, doanya ini. Keluar kamar. Semua Nabi Muhammad disebut setiap hari di rumah kita. Ini nggak kesebut. Akhirnya anak-anak kita nggak kenal. Gimana mau ittiba? Mau ngikutin Rasulullah. Nanti yang bakal dicari itu Nabi Muhammad. Yang paling beresiko. Ketika anak itu tidak kenal, maka dia bingung nanti di padang mahsyar. Siapa Nabi Muhammad? Kata dia. Ketika semua sibuk mencarinya, maka disampaikan kepada Allah, di mana orang tuaku? Bukan aku. Tapi orang tuaku tidak pernah mengenalkan aku dengan Nabi Muhammad. Ini yang bikin prihatin. Ini yang bikin prihatin.
Bukan aku yang tidak mengenal Nabi Muhammad, tapi orang tuaku nggak pernah ngenalin aku dengan Nabi Muhammad. Orang tuaku nggak pernah cerita tentang Nabi Muhammad. Orang tuaku nggak pernah menyampaikan tentang Nabi Muhammad. Ini bukti cinta kepada Allah. Ini yang ada di benaknya para sahabat, Pak. Kalau sudah ada undangan panggilan perang, sahabat itu berlomba-lomba paling depan. Pengen buru-buru gugur sebagai syuhada. Dia mati dan bertemu dengan janji Allah. Lebih-lebih ketika Rasul sudah wafat. Sudah hidup mereka ngambang, galau tuh para sahabat. Pengen buru-buru mati. Ingin gabung lagi dengan Rasulullah dan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Itu yang ada di benak mereka. Jadi mereka merindukan kematian. Ini hakikat cinta. Kalau kemudian kita mencintainya yang sekarang ada, Rasul yang mengkhawatirkan akan menjangkiti umatnya sebuah virus penyakit bernama wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah, kata sahabat, apa penyakit wahan itu ya Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang berlebihan dan takut mati yang berlebihan. Itu yang Nabi takutkan kepada umatnya. Terjangkit penyakit wahan. Sehingga kecintaannya kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah itu kalah dengan cinta kepada anak cucunya, cinta kepada pasangannya. Contoh lain, istri-istri Rasulullah itu mengalami hal yang tiap mereka terbangun di tengah malam, suaminya udah nggak ada di sebelahnya. Ketika Aisyah terbangun di tengah malam, dia raba di sebelah, suaminya udah nggak ada. Dalam keadaan gelap di kamar yang hanya 5 kali 5 meter itu. Rumahnya Rasulullah yang didiami Aisyah. Aisyah raba-raba dalam keadaan gelap. Rasul udah nggak ada. Bangun Aisyah dari pembaringannya, merangkak Aisyah, berjalan meraba. Tersentuh kaki Rasul yang tercacak dalam keadaan sujud. Oh, suamiku sedang sujud. Cinta kepada pasangan, cinta sekali Rasul kepada istri-istri beliau. Sayang sekali Rasulullah. Tapi saat ketika malam tiba, di seperdua, sepertiga malam, cintanya ingin dinikmati Subhanahu wa ta'ala. Inilah salafus soleh yang mengajarkan kepada kita. Meninggalkan pasangan yang dicintai. Meninggalkan kasurnya yang empuk. Meninggalkan selimutnya yang hangat. Untuk menggelar sejadahnya. Memakai mukenanya. Bercinta kepada pemiliknya. Ini hakikat, Pak. Inti dari beragama itu. Orang-orang yang disebutkan di ayat pertama tadi wajib kita cintai. Bentuk cintanya ajak mereka untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk cintanya ajak mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalimatnya nggak begini, Pak. Rahmatan linnas. Nggak begitu. Kalimatnya rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi Muhammad menjadi rahmat buat semua alam. Ini konsep menghadirkan cinta kepada Rasulullah. Benda mati, Pak, jika bekas jejaknya Rasul, itu jadi mulia. Itulah rahmatan lil alamin. Di pojok Ka'bah Hajar dinding itu ada batu namanya Hajar Aswad. Dicium oleh Rasulullah batu itu. Begitu Rasul mengecupnya, Rasul menciumnya. Sahabat, tabi'in, tabi'in, para salafus soleh, sampai detik ini, sampai nanti jelang kiamat, berebut kaum muslimin pengen nyium Hajar Aswad itu. Jadi mulia batu itu ketika dicium Rasulullah. Datang Umar bin Khattab, diparanin tuh Hajar Aswad, ditunjuk oleh Umar, kalau bukan karena Rasul menciummu, aku tidak akan menciummu, kata Umar. Itu batu benda mati. Jadi mulia ketika dicium Rasulullah. Sebelum malam Isra, Mi'raj, Rasul tawaf dulu mengitari Ka'bah. Setelah 7 putaran, Nabi menyandarkan badannya di dinding Ka'bah. Ini pojok Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah.
di antara Hajar Aswad dan pintu. Nabi bersandar, ininya nempel ke dinding Ka'bah. Nabi memasrahkan falya'budu robba hadzal bait. Kesedihannya bertahun-tahun dipasrahkan robba hadzal bait kepada Tuhan pemilik Ka'bah ini. Sedihnya dipasrahkan, bingungnya dipasrahkan, cemasnya dipasrahkan, khawatirnya dipasrahkan. Falya'budu robba hadzal bait. Tempat ini yang kemudian dikenal dengan multazam. Multazam itu tempat diijabah doa nomor 1 yang ada di bumi. Sinyalnya sampai ke ars itu nggak pernah goyang itu. Nabi nyenderin badannya, dinding Ka'bah ini batu bata, Pak. Nabi nyender di situ. Sekarang jadi mulia tempat ini, orang berebut pengen sholat di situ. Orang berebut pengen doa di situ. Di Madinah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamar Aisyah. Rasul jalan ngimamin sholat sahabatnya. Keluar dari kamar Aisyah, jalan ngimamin sholat sahabatnya. Keluar dari kamar, jalan ngimamin sholat sahabatnya. Ini lintasan Rasul. Sekarang disebut dengan Raudhah. Taman surga yang ada di bumi, Pak. Rasul lewatin. Sekarang jadi Raudhah. Ini tanah biasa. Tapi karena dilintasi Rasulullah berubah jadi Raudhah. Siapa orang yang nggak pengen sholat di situ? Siapa yang nggak pengen doa di situ? Berebut. Hanya sekarang aja udah pakai aplikasi. Kalau dulu, Masya Allah. Sekarang pakai aplikasi kalau pengen ke Raudhah. Diatur oleh DKM Masjid Nabawi itu. Jadi mulia. Kebiasaan orang-orang Mekah itu, Pak Ibu, kalau punya bayi, itu nggak pernah disusui di Mekah. Karena mereka nggak yakin anaknya akan menjadi baik. Mekah itu kota yang bejat, dikenal dengan jahiliyah. Karena sudah bejatnya moral di situ. Pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, perampokan, riba. Itu pemandangan harian itu. Kalau ada pintu, sudah berkibar di depan pintu ada bendera warna putih. Saat itu, apa artinya? Wanita di dalam rumah itu sudah siap melayani siapapun laki-laki yang mau. Cukup mengibarkan bendera. Itu banyak bendera putih ketika itu. Silakan yang mau masuk, bayar dia. Bejat sekali. Rasulullah lahir di tengah bejatnya masyarakat Mekah ketika itu. Sehingga kalimatnya, aku tidak diutus, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kecuali ingin merapikan akhlak yang bejat itu. Datanglah rombongan dari Badui. Ibu-ibu yang punya anak bayi yang sedang menyusui. Ini tradisi. Mereka datang ke Mekah mencari bayi-bayi orang Mekah untuk disusui. Nanti kontrak dengan orang tuanya selama setahun berapa dinar, berapa dirham yang harus dibayarkan. Salah satu rombongan yang datang dari Badui ini seorang wanita bernama Halimatus Sa'diyah. Saya ingin sampaikan bagaimana rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad. Ketika Halimah dengan suaminya dan bayi yang digendongnya ikut di rombongan ingin mencari bayi di Mekah, di perjalanan menjadi bulan-bulanan omongan, cacian, omelan rombongan yang lain. Karena untanya udah kurus, sakit-sakitan. Ntar untanya berhenti nggak mau jalan, yang lain udah ngomel. Gara-gara itu perjalanan jadi tertunda. Nggak cukup 1 hari mereka datang ke Mekah. Gitu sampai di Mekah, semuanya menyebar mencari bayi-bayi orang Mekah. Dan ketika semua sudah mendapatkan, sudah taken kontrak untuk jasa menyusui bayi orang Mekah, tinggallah Halimah Sa'diyah yang tidak kebagian bayi. Rombongan sudah mau pulang. Kata suaminya, sudah kita pulang saja. Apa kata dia? Aku tidak mau pulang jika tidak membawa bayi. Jauh-jauh kita ke sini. Tapi sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba untanya bangun, kemudian ngamuk dan lari. Dikejar oleh Halimah, dikejar oleh suaminya sambil menggendong bayi. Terus diikuti kemana larinya unta ini? Sampai di sebuah pekarangan rumah, unta itu menderum di situ. Sambil ngos-ngosan Halimah dan suaminya mendekati rumah itu. Tiba-tiba terdengar suara bayi sedang menangis dalam rumah itu.
Dia dekati jendela yang terbuka, dia lihat dari luar ada seorang wanita sedang menggendong bayi. Wanita itu bernama Aminah. Dan bayi yang digendong adalah Muhammad Rasulullah. Dia ketuk pintu izin masuk karena mendengar suara bayi itu. Ketika dibukakan, kemudian Halimah masuk, betapa dahsyatnya ketika dia melihat wajah bayi itu. Getar jiwanya ketika melihat wajah bayi Muhammad yang memancarkan cahaya yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Halimah izin, bolehkah aku menggendong bayi ini? Diberikan oleh Aminah. Ketika digendong, Muhammad diam dari tangisnya. Dia ngerasa nyaman. Kemudian izin Halimah, bolehkah aku menyusuinya? Silahkan, kata Aminah. Ketika disusui, nampak betul Muhammad nyaman sekali dalam gendongan Halimah Sa'diyah. Kemudian dia izin, bolehkah aku bawa bayi ini untuk aku susui? Apa jawab Aminah? Aku tidak mampu membayarmu. Aku tidak punya uang. Kata suaminya, dia bilang, nggak apa-apa bang, walaupun nggak dibayar, aku mau membawa bayi ini. Akhirnya aku sampaikan kepada kakeknya Abdul Muthalib, kakeknya menyetujui, kemudian dibawalah bayi Muhammad oleh Halimah. Apa yang terjadi? Di perjalanan ke Badui, unta yang tadi berangkat paling dikeselin oleh yang lain, tiba-tiba berubah menjadi unta yang sangat seger. Berubah menjadi unta yang sangat sehat. Mengeluarkan susu yang bisa diminum oleh seluruh rombongan sampai perjalanan ke kampung mereka. Rahmatan lil alamin. Ketika tiba di kampungnya, sudah terjadi paceklik karena tidak ada hujan berbulan-bulan. Ketika Muhammad sampai di situ, Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Tanaman menjadi tumbuh dengan subur dan domba-domba gemuk, sapinya gemuk, untanya gemuk, dan mereka memproduksi susu yang sangat luar biasa. Kampung itu merubah menjadi barokah, rahmatan lil alamin. Muhammad manusia biasa itu benar, tapi Nabi Muhammad bukan makhluk biasa. Tidak ada. Bukan makhluk biasa. Manusia biasa benar, tapi ini bukan makhluk biasa. Kita nggak cari keluarga kita nanti di akhirat. Kita nggak cari istri kita, suami kita. Yang kita cari Nabi Muhammad. Kita nggak nyari anak kita. Yang kita cari Nabi Muhammad. Kenapa? Kita butuh rekomendasi syafaat kecuali kita sudah dijaminkan surga seperti Abu Bakar. Sudah dijaminkan surga seperti Umar. Sudah dijaminkan surga seperti Bilal bin Rabah, seperti Utsman, seperti Ali, seperti Khadijah binti Khuwailid. Kecuali kita sudah mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah. Maka nggak butuh lagi nanti syafaat di akhirat. Tapi kan amal kita masih memprihatinkan. Kita butuh rekomendasi syafaat. Makanya kita bakal sibuk mencari Rasulullah. Kecuali kemudian kita sudah mendapatkan jatah tiket ke surga. Boleh jadi kita akan mencari orang tua kita saat itu. Untuk kita ajak ke dalam surga. Boleh jadi kita akan mencari pasangan kita, anak cucu kita, keluarga saudara kita. Kita pengen ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita pengen semua selamat dari neraka dan semuanya berada di dalam surga. Ini hakikat cinta. Satu lagi saya ingin baca hadis yang ketiga dan keempat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, la yu'minu. La yu'minu ini artinya tidak beriman. Lamnya lam nafi, tidak beriman. Tidak beriman seseorang di antara kalian, kata Rasulullah, sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada manusia yang lain. Hadis yang kedua senada. Tidak beriman seorang hamba sehingga aku lebih dicintainya daripada keluarganya, hartanya, dan manusia yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. La yu'minu, tidak beriman sehingga aku lebih dicintai, kata Rasulullah, daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada hartanya, daripada manusia yang lainnya. Kalimatnya la yu'minu, tidak beriman. Kosong iman kita, Pak. Kalau cinta kita lebih kepada orang-orang itu daripada kepada Rasulullah. Ini yang menjadi kekuatan akidah tauhid. Ini kalau kita mau memanage kolbu kita, kemana cinta ini pada hakikatnya? Sementara hidup kita setiap hari beraktivitas itu karena cintanya Allah.
Kalau kita mau balas cintanya Allah kita mau balas, jawabannya fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Apa yang kita lakukan? Ada 3, akidahnya, ibadahnya, dan akhlakul karimahnya. Ini yang kita ikuti dari Rasulullah. Gimana caranya? Proses. Tidak ada sesuatu yang simsalabim. Semuanya harus melalui proses. Ini Bapak Ibu sekalian, hakikat dari cinta adanya di situ. Kalau kemudian kita melihat keadaan kekinian gitu, kita prihatin. Ketika anak-anak kita nggak kenal dengan Nabi Muhammad SAW, maka logikanya gimana mau ngikutin Nabi? Karena pepatahnya tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta gitu. Kalau kita nggak kenal, ya apa yang mau kita ikuti? Ini PR besar kita saat ini itu, Pak. Karena yang masuk dalam fitnah Dajjal itu adalah generasi kita akan dijauhkan dari syariatnya. Generasi Islam akan dijauhkan dari syariatnya. Generasi Islam nggak kenal dengan nabinya. Itu fitnah. Fitnah yang bakal terjadi di penghujung zaman ini. Nauzubillah. Mari kita bentengi diri kita dan keluarga kita. Dengan fattabi'uni, kita ngikutin Rasulullah. Kalau akidahnya bagaimana, ibadahnya bagaimana, akhlakul karimahnya bagaimana, 1 hari nggak cukup kita bahas itu. 1 minggu nggak cukup kita bahas itu. 1 bulan nggak cukup kita bahas itu. Muhammad jadi Nabi 23 tahun. Kita mau bahas dalam 1 jam, ya apa yang bisa kita dapat? Ya nggak ada. Kulitnya aja nggak kebahas. Jadi kita masih butuh proses untuk mengenal Rasulullah lebih dalam lagi. Tujuannya adalah inilah hakikat dari beragama, cinta. Cinta kepada Allah dan Rasul yang nanti dibuktikan dengan jihad fisabilillah. Mudah-mudahan malam ini menjadi hidayah buat kita untuk semakin menambah kerinduan kita kepada Rasulullah. Iringan doa, mudah-mudahan di akhirat nanti Allah berikan kesempatan kepada kita mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya mujibas sa'ilin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.